pesan quotes gitu buat teman-teman. Pesan saya sih kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello, my name is Noval. Saya 17 tahun dari Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, minggu kemarin udah ada podcast, jadi nggak perlu ngenalin yang panjang lebar lagi kayak kemarin, karena udah ada podcast sebelumnya. Dan tamu-tamu di podcast ini adalah orang yang sangat penting, orang yang sangat berprestasi. Nah, kalau kemarin kita kedatangan tarunanya, sekarang kita kedatangan dedarenya. Jadi kemarin Taruna Lombok Tengah 2021, kalau sekarang Dedare Lombok Tengah 2021. Sekedar info ya, karena yang nonton kan nggak mungkin di Lombok doang. Jadi Taruna itu ungkapan atau panggilan buat remaja atau pemuda yang laki-laki, kalau buat orang Lombok. Nah, kalau Dedare itu sebaliknya, buat perempuan. Nah, yang sekarang ini adalah Dedarenya, pasangan dari yang kemarin. Ayo dong, kenalin dirinya dulu. Namanya siapa, terus umur berapa, kuliah di mana. Oke, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Novia Darmayana. Saya dari Kecamatan Praya Timur, tentunya dari Lombok, Desa Mujur. Saya kuliah di Universitas Mataram, jurusan S1 Akuntansi. Umur saya 22 tahun. Saya di sini sebagai winner Dedare Lombok Tengah tahun 2021. Winner Dedare Lombok Tengah 2021. Sebelumnya kebayang gak sih mau jadi pemenang gitu? Enggak sih. Nggak ada kebayang? Iya. Jadi cuman ikut aja gitu ya? Kan gini, pas awal itu mikirnya sih pasti bisa gitu. Tapi pas udah datang di audisi, terus lihat pesaing-pesaing yang lain ternyata wow gitu kan. Terus apalagi pas masuk jadi finalis itu, jadinya lihat teman-teman yang lain tuh pengalamannya udah banyak gitu kan, pernah ikut tahun-tahun sebelumnya gitu, terus ikut lagi, jadinya sedangkan saya tuh baru pertama kali gitu, jadinya untuk jadi winner itu nggak pernah kebayang lagi gitu. Awalnya kebayang, tapi pas udah masuk finalis itu nggak lagi. Jadi awalnya tuh kayak pede banget. Iya. Saya yang menang, nggak ada yang boleh menang, saya aja yang menang. Iya. Ternyata sampai sana langsung ciut kayak kerupuk disiram air. Insecure jadinya, di awal tuh kerasa insecure gitu, ngelihat saingan, ngelihat semua peserta yang lain insecure. Pastinya insecure kan? Pasti sih, pasti. Terus itu cara ngelawan insecure-nya tuh gimana sih? Maksudnya kalau bisa menang sekarang berarti insecure-nya udah hilang dong waktu itu. Kan gini, pas kita udah pembekalan itu jadinya kita lihat nih, setiap orang tuh pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang, saya bisa nih kayak gini. Ternyata yang dinilai itu kayak gini, jadinya saya harus bisa biar orang lain tuh ngiranya, oh awalnya saya nggak bisa, dilihat sama orang lain, nggak bisa nih kayaknya orang nih, tapi saya tuh usahain buat bisa biar jadi winner juga. Intinya tuh kayak ya walaupun awalnya pernah pede terus nggak pede, tapi ujungnya pede lagi gitu ya. Iya. Kok intinya saya sudah yang harus menang gitu kan? Iya. Boleh. Egois dalam berkompetisi. Patut dicontoh. Nah, setelah jadi winner kan, anggap aja sebelumnya menjadi orang biasa, rakyat biasa gitu kan. Iya. Tiba-tiba jadi winner kan. Ada satu yang berubah gak sih? Mungkin dari teman, keluarga, terus sahabat, tetangga, apalagi tetangga yang nyinyir kan. Ada yang berubah gak sih? Pasti sih ada. Yang awalnya yang di rumah cuma disuruh ini tuh jadinya enggak, sekarang cuma diem gitu, enggak dikasih pekerjaan yang kayak berat-berat gitu loh. Nah terus pas kita keluar dari rumah, yang awalnya cuma penampilan biasa aja gitu kan, tapi
sejak jadi winner gitu kayak saya tuh harus kayak gini biar orang nilai setelah jadi winner dia tuh berubah jadi yang lebih baik gitu loh. Jangan bohong. Nah jadinya masyarakat sekitar di desa saya tuh awalnya manggil saya Novia gitu kan, sedikit orang yang tahu saya gitu kan, tapi setelah saya jadi winner jadinya banyak yang kenal saya, terus saya dipanggil Dedare aja terus gitu. Jadi baru diakui menjadi seorang wanita yang sesungguhnya setelah menang. Berarti sebelumnya bukan wanita sesungguhnya gitu ya? Iya. Wanita sesungguhnya sih. Punya saudara? Punya. Saya nggak kebayang sih hati saudaranya gimana. Pasti dibandingin sama kakaknya soalnya. Kan dia masih kecil gitu di bawah saya. Iya gitu. sih. Tapi kayak yang tadi dibilang kan maksudnya nggak pernah dikasih pekerjaan yang berat-berat lagi, auto sultan gitu ya. Iya. Intinya enak dah ya. Iya. Mantap. Nah kemarin kan waktu acara tuh support dari orang tua tuh maksudnya ada pernah konflik nggak sih, maksudnya mungkin nggak dikasih atau mungkin disupport penuh. Pengalamannya selama acara tuh kayak gimana dari awal sampai acara itu selesai sampai kamu jadi winner? Iya. Mungkin ada yang mau diceritain? Yang awalnya daftar ini ya, yang awalnya daftar tuh kayak ikut ginian, ntar nggak keganggu gitu sekolah saya bilang. Terus misalnya kan gini, yang awalnya tuh didaftarin nih sama teman kan, terus abis itu masuk nih lolos, terus kita kan sering ada pembekalan itu, jadinya saya kurang ke kuliah saya gitu kan, ikut audisi terus persiapan ini tuh juga pelajari hal-hal yang berkaitan sama Taruna Dedare. Jadi terus orang tua bilang emang nggak bermasalah nanti sama kuliahnya gitu. Nggak sih, yang penting bisa memanage waktu, kapan kita harus belajar materi dari Taruna Dedare sama kapan waktu kita untuk belajar kuliah gitu. Yang penting kita bisa membagi waktu, kapan kita harus ini itu. Jadinya orang tua itu cuma bisa support kita, mana yang terbaik buat kamu ya lakuin gitu. Jadi benar-benar tanggung jawab lah ya intinya. Ketika memulai suatu hal yang baru, jangan sampai hal apa yang menjadi kewajiban itu hilang atau mungkin dilalaikan. Iya. Kita harus berusaha ngatur waktu kayak yang tadi dibilang, karena gimana pun apapun yang kita dapetin sekarang, kita tetaplah diri kita yang dulu gitu kan. Terus waktu ikut, tahu Taruna Dedare itu dari mana sih? Alasannya pengen ikut kenapa gitu loh? Siapa tahu kan pengen famous atau mungkin pengen apa gitu kan. Iya, tahu Taruna Dedare ini sendiri dari teman ya, dari teman. Dia kan winner tahun lalu gitu. Terus pekerjaan ini itu, jadinya saya kayak tertarik gitu loh. Oh pekerjaannya ini. Terus seperti kita ketahuin kan sekarang tuh lagi pandemi. Terus pendapatan masyarakat itu kan berkurang jadinya, karena wisatawan itu kan kurang datang ke desa kita. Nah jadinya saya tuh pingin ikut lomba-lomba gitu. Nah biar nanti ketika kita jadi juara terus ikut berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan lain-lain gitu. Supaya kita di sana tuh bisa bagaimana sih, apa aja sih masalahnya sehingga pendapatan masyarakat ini tuh kayak berkurang gitu. Jadinya sehingga kita bisa tahu permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Pariwisata atau enggak masyarakat sekitar yang ada di desa wisata. Jadi intinya niat awalnya itu ya tetaplah berguna ke semua orang. Itu kan niat awalnya. Jadi apapun yang kita raih, apapun yang kita lewatin, itu tetap aja balik ke masyarakat, balik ke diri kita. Maksudnya ini kan ngelakuin kayak tadi yang alasannya itu gara-gara simpelnya aja mungkin kayak biar masyarakat tuh sejahtera. Maksudnya kita membantu paling nggak sedikit tidak. Karena kita kan masih muda kan, masih sehat, masih bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Kita masih punya saat-saat atau waktu untuk menciptakan sebuah mimpi gitu kan. Nah terus setelah sekarang nih, anggap aja kan sekarang udah dapat kan, udah jadi winnernya. Kalau yang dulu itu rencananya kayak gitu, terus ekspektasinya seperti tadi. Sekarang kira-kira yakin gak sih semua yang tadi direncanain tuh bisa terwujud? Maksudnya bisa terlaksana gitu loh. Jangan sampai itu cuma jadi wacana gitu kan. Pasti yakin sih ya. Kan kita lihat dulu bagaimana sekitar kita dulu kan.
Nah, itu kita lihat. Nah, itu yang kita gali, terus kita jadikan program bagaimana cara mengatasi hal atau permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, kita buat jadi program, kita melakukan kerjasama sama teman-teman. Habis itu kita melakukan kerjasama dari pihak yang sudah berkaitan langsung dengan ini dari pariwisatanya sendiri, supaya tujuan awal kita tuh dapat kita selesaikan gitu. Jadi tetap kepada tujuan gitu ya. Mm-mm. Terus kalau yang tadi di awal kan rencananya, terus wancananya seperti ini, seperti itu. Kalau seandainya nih kan yang namanya rencana siapa sih yang nggak boleh berencana, siapa sih yang Iya. nggak boleh punya cita-cita gitu kan. Kalau seandainya nggak terwujud gitu kan, kita kasar-kasarnya nggak terwujud paling parah gitu kan. Iya. Nah, apa sih yang mau dilakuin kalau seandainya nggak terwujud, atau mungkin gimana caranya biar apa yang direncanain itu terrealisasikan? Misalnya kayak gini nih, impian terbesar kita ketika kita jadi winner itu kan meningkatkan gairah pariwisata. Seperti kita ketahuin kan, sekarang kan masih pandemi COVID-19. Jadinya misalnya program kerja kita tidak tercapai, setidaknya kita tuh ada indikatornya gitu. Bagaimana tingkat keberhasilan kita biar kegagalan itu tidak menghampiri kita gitu kan. Setidaknya kita pernah berkolaborasi, merealisasikan semampu kita walaupun itu tidak ada rupanya gitu. Setidaknya kita berusaha melakukan hal yang tujuan dari awal kita. Saya setuju sih kalau kayak gitu, maksudnya punya mimpi yang sebig, yang benar-benar besar. Ibarat anak tangga, kalau saya punya anak mimpi itu kayak 100 anak tangga. Kalau saya naik paling enggak sampai 50 enggak apa-apa lah, Iya. daripada cuma mimpinya sampai 2 anak tangga, paling tinggi pun masih kalah sama yang 50 gitu kan. Iya. Nah, kan ini kan Terunde Dedare ini sebagai duta pariwisatanya Lombok Tengah gitu kan. Apa sih support yang udah dikasih dari pemerintah daerah yang selama kamu tahu sampai hari ini, yang dikasih oleh pemerintah daerah untuk mungkin merealisasikan program kerja, atau mungkin kemarin selama event setelah menjadi Dedare, apresiasinya mereka itu apa gitu loh. Satu yang mungkin give like satu hadiah ini loh buat kamu, hadiah entah itu tersirat, tindakan atau apapun sebagai apresiasi kalau kamu udah jadi Dedare gitu, kontribusinya. Iya, seperti kemarin kan jadi winner Dedare Lombok Tengah tahun 2021. Ketika kita jadi juara terus langsung dipanggil dari lembaga untuk diberikan pekerjaan. Nah, ketika saya sudah masuk dari pekerjaan yang telah diberikan itu, jadinya di sana tuh banyak orang yang kenal sama kita. Ketika kita keluar ini, oh ini yang winner. Jadinya setiap ada kegiatan itu dipanggil terus, jadinya lebih terkenal sama masyarakat luas gitu. Jadi tapi udah ada apresiasi kan dari pemerintah daerah. Iya. Maksudnya nggak ada yang kerasa kayak mungkin dulu ekspektasinya karena ini duta pariwisata kabupaten gitu kan, yang punya pemerintah, di bayangannya begitu gitu kan. Iya. Nggak ada kan yang melenceng dari apa yang udah kita ekspektasiin, apa yang kita pengen, apa yang kita cari gitu kan. Tiba-tiba sekarang belum ketemu tuh, mungkin ada satu hal atau keluh kesah yang belum didapatkan, mungkin feel-nya atau apapun gitu. Kayaknya nggak ada deh. Semuanya tuh udah semua. Oke, nice sih. Jadinya kayak setiap orang tuh boleh bermimpi setinggi apapun. Tapi untuk meraihnya tuh belum tentu semua orang boleh meraih mimpinya. Bukan boleh, cuman tergantung merekanya aja mau apa enggaknya ngeraih gitu kan. Kayak yang tadi Novia cerita tuh, itu tuh ibarat apa ya? Kamu tuh memilih jalan lain dibanding mungkin orang-orang yang seumuran, yang sama kayak kita gitu kan, memilih jalan lain untuk meraih impian. Iya. Kalau seandainya mereka cita-citanya pengen ke kota, kamu pengen ke gunung. Pasti sih. Ya gitu kan jadinya. Tapi yang jelas kita punya cita-cita yang sama Iya. gitu kan. Jadi nggak ada yang, soalnya zaman sekarang nih banyak banget yang saling ngehina atau mungkin sering bully gitu, cuman gara-gara perbedaan impian. Padahal itu Iya. impian-impian saya, kok mereka ngerepot. Iya sih. Nah, terus buat apa namanya? Kan kemarin menjabat, sampai hari ini menjabat baru berapa bulan? Ada sebulan nggak sih? Belum. Berapa minggu?
3 kayaknya. 3 minggu. Iya. 3 minggu. Selama 3 minggu itu ada nggak sih keluh kesah atau mungkin pengalaman yang mau diceritain? Pasti sih ada dari ini. Kan saya memiliki teman-teman yang lain juga kan yang jadi winner. Saya tuh pas kita udah rapat gitu ini itu. Jadinya ada apa sih kayak kurang ini loh dari Ya, teman-teman kurang respon kerjasamanya lah gitu. gitu. Kurang gitu. Oh ternyata teman ini nih. Jadinya saya berusaha buat mereka tuh aktif di tugasnya masing-masing. Soalnya saya sudah memberikan penanggung jawab dari masing-masing winner gitu. Jadinya mereka tuh kayak mau miskomunikasi sama kita gitu. Nah itu yang saya nggak mau. Nah jadinya saya tugasnya jadi winner tuh yaitu buat teman-teman tetap menjalin kerjasama, responnya juga tetap positif ke kita. Misalnya ada kegiatan apa-apa, dia harus berkolaborasi juga sama kita. Jangan bisanya cuma lewat HP gitu kan. Biar kalau nanti ada rapat dia bisa usahain datang menyampaikan aspirasinya gitu. Jadi singkatnya tuh mereka tuh masih punya sifat yang ya bisa dikatakan individualis mungkin ya gitu ya. Iya. Terus kayak tadi itu kan tanggung jawabmu juga buat tetap mastiin mereka tuh tetap berkontribusi karena Iya. tetap aja kalian itu apa ya bahasanya? Satu keluarga, satu jabatan dengan satu tugas yang sama gitu Iya. kan. Nah, mungkin nggak usah tegang karena ini ibarat kita curhat cuman orang-orang pada ngedengerin kita curhat gitu loh. Biar nggak kan kok dilihat sama orang curhatnya nggak jadi nangis gitu kan, nggak jadi terlalu seneng. Nah, pertanyaan personal, kok ini personal ya, maksudnya yang ya tentang dirimu pribadi di luar acara, di luar Terune Dedare gitu kan. Pertanyaan pertama, kan sekarang udah jadi Dedare kan. Iya. Nah, siapa tahu yang dulunya nggak ada personal branding, bukan nggak ada sih, cuman pasti ini nama besar gitu kan. Apalagi orang di sini kenalnya Terune Dedare tuh wow, glamor, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan. Iya. Udah berapa cowok yang kecantol? Nggak tahu. Ini nggak taunya ini, saya nggak tahu ini nggak taunya karena memang kejujuran atau memang saya bertemu. Astaga, gini, yang awalnya sosmed kita tuh kayak sepi banget gitu kan. Sejak jadi winner tuh kayak wow, banyak yang ini dah. Terus banyak yang DM gitu ya. Iya, mention. Mbak, follow Mbak gitu. Mbak, minta ini dong. Gitu ya? Enak ya? Saya pengen merasakan, tapi saya tidak bisa merasakan itu. Jadi benar, nggak ada yang pernah deketin. Pernah sih, tapi kayak udahlah, sebelum saya hal apa yang saya inginkan belum saya dapatkan itu kayak udahlah biarin aja gitu. Biar bisa gitu ya, karena kan udah dapat satu kan nggak bisa main sama yang lain. Saya mencium. Nah, mungkin kalau personal yang lebih serius lagi. Pasti sebelum ikut ini kan bagian dari impianmu kan, mau nggak mau. Iya. Ada nggak impian lain, maksudnya impian yang tersirat mungkin cita-cita atau apapun itu yang pengen banget diwujudin? Yang paling ini sih ngebahagiain orang tua gitu. Emang nggak pacaran? Iya. Kenapa? Karena saya mikirnya tuh saya masih kuliah gitu, belum wisuda. Sebelum saya meraih apa yang saya impikan tuh. Masih kuliah gitu ya, masih muda gitu ya. Iya. Masih muda makanya nggak mau pacaran. Biasalah, dan bisa beternak lelaki di dalam HP-nya. Mantap, luar biasa. Biasalah. Nah, kok saya mau nanya nih, ini masih personal, cuman agak serius sedikit. Anggap aja sekarang jadi Dedare ini itu dulu impianmu dan sekarang udah terrealisasi kan ya, udah bisa diraih gitu kan. Ada nggak sih impian lain yang jadi impianmu sampai detik ini yang pengen banget bisa direalisasikan? Maksudnya cita-cita atau apalah itu? Pasti ada sih ya, karena setiap orang memiliki mimpi yang tinggi gitu. Apalagi membahagiakan orang tua. Saya pingin cepat wisuda, terus membahagiakan orang tua dengan apa yang saya raih, dengan mendapatkan IPK tertinggi gitu. Itu sih.
Jadi cita-cita yang benar-benar luar biasa gitu ya. Maksudnya Iya, benar-benar untuk orang tua gitu kan. iya, Karena nggak ada salahnya kita banggain orang tua, orang mereka yang lahirin kita, ngebesarin kita. Dan kita cuman mau serius aja dalam menekuni sesuatu, apa susahnya sih kan buat ngebales jasanya mereka gitu kan. Iya. Bahkan itu pun kurang sebenarnya buat ngebales jasanya mereka. Kayak yang tadi Novi bilang, setiap orang punya impian. iya, Setiap orang berhak untuk meraih mimpinya. Cuman nggak semua orang tuh mampu meraihnya, bukan karena apa-apa. Semua orang mampu sebenarnya, cuman mau apa enggaknya itu aja. iya, Ya kan? Sebesar apapun mimpi. Simpelnya gini, kalau yang kayak Novi bilang tadi, nggak ada mimpi yang terlalu besar dan nggak ada pemimpi yang terlalu kecil gitu kan. Nah, mungkin itu aja sih kalau hari ini, soalnya kan abis podcast ini kita mau ada penggalangan dana ya. iya. Penggalangan dana untuk siapa? Ini penggalangan dana banjir di Dompu. Banjir di Dompu, saudara-saudara Iya. kita di Dompu. Mm-mm. Nah, jadi mungkin itu aja sih teman-teman. Tapi sebelum berakhir nih kan, mungkin ada pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan kepada teman atau mungkin mantan di sana, mau bilang, saya udah gini loh sekarang, saya udah sukses Ya loh. kalau nggak Nyesel nyesel. kamu ninggalin saya. Percuma kamu ninggalin saya. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin pesan, maksudnya pesan atau Iya. pesan quotes gitu buat teman-teman. Pesan saya sih kayak gini, quote saya tuh kayak gini. Lakukan hal yang kalian impikan, karena hal yang kalian lakukan sekarang itu bukan akhir dari segalanya. Terus lakukan hal yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Karena kita hidup di sini tuh bukan individu. Kita membutuhkan orang lain dan kita juga membutuhkan orang lain juga membutuhkan kita. Itu aja sih. Jadi benar-benar harus punya jiwa sosial gitu ya. Jadi Iya. jangan sampai karena mimpi kita berbeda, terus cara kita ngeraihnya pasti of course berbeda gitu kan. Jangan sampai itu kayak apa ya, karena egoisnya kita buat ngeraih mimpi kita, justru kita nggak inget temen, nggak inget apa-apa. Tapi yang Bener jelas banget. kamu harus di bawah saya yang paling Iya. tinggi gitu kan. Mungkin itu aja sih ya buat hari ini, podcast hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di tempat yang sangat luar biasa ini. Sama-sama. Sebenarnya panas banget sih. Nah, jadi itu aja sih podcast hari ini. Minggu depan kita ada podcast lagi dengan tamu yang berbeda, tamu yang spesial juga. Siapakah dia? Tunggu aja sampai minggu depan. Siapa tamu kita selanjutnya? Bye. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah berbagi cerita, pengalaman di podcast Pontang Penting ini. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa ya, klik tombol merah. Oke.